Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mahasiswa Bingung Tapi Semangat. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup menarik banget nih, yang banyak banget dibahas di kampus maupun media sosial, peluang tantangan bisnis di era digital sekarang. Uh, saya di sini tidak sendiri, bersama narasumber. Oke, halo Mas Ade dan Mas Yogi, apa kabar? Oke, mungkin dari Mas Ade dulu nih. Apa kabar nih? Senang sudah lama juga kita nggak bertemu. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Senang juga bisa diundang ke sini. Kita sekaligus bisa sharing-sharing ke teman-teman mahasiswa ya tentang UMKM. Oke, dari Mas Yogi, apa kabar? Kita bertemu lagi nih. Sudah lama kita nggak bertemu. Ya, kabar baik sih. Di sini gue sangat excited banget ya, maksudnya kayak di sini gue udah diundang, makasih banget gitu ya. Jadi di sini gue kayak bisa saling sharing juga nih perjalanan bisnis gue itu tentang up and down seperti apa nanti akan kita bahas. Oke, kita mulai dari peluang dulu ya. Mungkin dari Mas Ade sendiri nih, sebagai mahasiswa aktif banget nih di bidang bisnis digital. Menurut kamu peluang apa sih yang paling besar di era digital sekarang ini? Menurut saya tuh peluang di lingkungan kampus ya, khususnya mahasiswa itu gede banget gitu loh, karena pasar mereka itu kan juga besar gitu loh. Bayangin aja satu kampus itu bisa isinya tuh ribuan mahasiswa gitu. Kayak cuma modal handphone sama internet aja tuh kita juga udah bisa jualan gitu ke mereka. Ya dimulai dari barang-barang kecil aja gitu, kayak misalnya kebutuhan mereka apa gitu loh. Ya terus yang kedua tuh ya, kayak yang tadi gue bilang modal tuh nggak gede-gede banget gitu loh. Banyak juga kreator-kreator atau mahasiswa-mahasiswa tuh ya yang mulai bisnisnya ya dari cuma modal konten doang gitu loh. Terus yang ketiga tuh kita tuh bisa dapat insight juga sama data gratisan gitu loh dari mereka. Kayak misalnya tuh mereka tuh lagi hype-nya tuh apa sih gitu loh. Terus behavior audience kita tuh lagi yang in tuh apa sih gitu loh. Dan kita bisa adaptasi tuh ke produk kita tuh. Oke, menarik banget ya. Mungkin teman-teman di sini bisa terapkan ya apa yang tadi peluang dari bicara tentang peluang dari Mas Ade sendiri. Nah, mungkin kalau dari Mas Yogi sendiri nih, kamu kan udah jalanin UMKM digital ini sudah cukup lama ya. Peluang apa sih yang kamu rasakan di era bisnis digital saat ini? Oke, kalau yang paling berasa itu menurut gue personal branding dari kita. Karena kan untuk personal branding dari kita tuh kita mulai dari nol dan kita juga belum tahu nih untuk biayanya itu tuh dari mana, modalnya dari mana. Jadi kayak personal dari branding dari diri kita itu tuh sangat penting ya menurut gue. Karena untuk di era digital ini tuh untuk proses pembuatan konten itu tuh kan kayak meskipun ya kita nggak hanya bermodalkan dengan kuota internet mungkin dan device aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak konsisten dalam pembuatan konten, maka ya konten kita ya nggak akan naik gitu, maksudnya kayak gitu. Berbalik kalau misalkan kayak konten kita tuh kita buat lebih konsisten, maka ya konten yang kita ciptakan itu tuh akan lebih dikenal oleh para audiens kita gitu. Nah terus untuk zaman sekarang ini tuh ada banyak peluang untuk kita berkolaborasi ya dengan para content creator yang lain, dimana kita tuh kayak bisa saling sharing gitu untuk produk-produk apa aja sih mungkin produk yang dia pegang sama produk yang gue pegang itu tuh akan di switch gitu. Jadi kayak gimana sih keuntungan yang lebih besar itu tuh diambil dari produk yang mana. Nah, terus yang paling membantu untuk di era digital saat ini tuh, dimana kalau misalkan kita kurangnya atau minimnya ilmu terkait cara konten itu kayak gimana, itu tuh kita bisa akses secara gratis pula di internet gitu ya. Maksudnya kayak sekarang itu tuh kayak udah nggak ada alasan lagi buat kita untuk bermalas-malasan gitu ya. Karena kan di era digital ini tuh kayak kita itu tuh udah disiapkan wadah yang gratis, mudah dan cepat gitu. Terlebih lagi kan kalau misalkan kita buta banget nih masalah materinya, kita kan bisa akses di internet, entah itu dari editingnya seperti apa, marketing sampai manajemen bisnis itu tuh yang kita bisa pelajari kapanpun dan dimanapun gitu loh.
peluang. Oke, menarik banget ya. Oke, setelah bahas peluang yang apa Mas Yogi dan Mas Ade sampaikan, mungkin teman-teman bisa terapkan di kehidupan tentang bisnis di era digital ini. Setelah itu kita bahas tantangannya nih. Oke, mungkin dari Mas Ade sendiri nih, sebagai mahasiswa yang sering riset soal digital bisnis, tantangan apa sih yang paling sering kamu lihat di era bisnis digital sekarang? Menurut gua ada beberapa ya yang tantangannya itu cukup nyata dan kelihatan banget gitu buat kita mahasiswa tuh. Pertama tuh kompetisi di dunia bisnis tuh ketat banget gitu. Kayak misalnya lu punya produk ini, terus ada kompetitor lain yang punya produk dan itu mirip, ya mau gimana? Caranya ya lu cari keunikan produk lu gitu loh. Di situ lu bisa explore produk lu tuh keunikannya apa sih gitu loh. Nah, dibandingkan kompetitor gitu loh. Yang kedua, lu tingkatin skill. Kayak misalnya lu belum ngerti ini nih, nah lu cari skill lu di, kan sekarang banyak ya era digital kayak gini ya, lu mau belajar dari internet dari apapun, dan itu Tuh. banyak banget, dan Bisa kita akses. lu buat konten-konten tuh yang efektif dan cari target pasar yang jelas gitu loh, jangan cuma lu random aja gitu loh. Intinya harus itu, lu buat konsisten, lu buat konten yang efektif gitu. Yang ketiga tuh FYP tuh kan kayak misalnya yang trending tuh apa berubah-ubah ya. Oke. Kayak misalnya tuh itu cepat banget pindahnya, kayak misalnya lu dagang ini sekarang rame, besoknya sepi. Hari ini dagangan lu tuh banyak. Oke, setelah bahas peluang yang apa Mas Yogi dan Mas Ade sampaikan, mungkin teman-teman bisa terapkan di kehidupan tentang bisnis di era digital ini. Oke, mungkin dari Mas Ade sendiri nih, sebagai mahasiswa yang sering riset soal digital bisnis, tantangan apa sih yang paling sering kamu lihat di era bisnis digital sekarang? Menurut gua ada beberapa ya yang tantangannya itu cukup nyata dan kelihatan banget gitu buat kita mahasiswa tuh. Pertama tuh kompetisi di dunia bisnis tuh ketat banget gitu. Kayak misalnya lu punya produk ini, terus ada kompetitor lain yang punya produk dan itu mirip, ya mau gimana? Caranya ya lu cari keunikan produk lu gitu loh. Di situ lu bisa explore produk lu tuh keunikannya apa sih gitu loh. Nah, dibandingkan kompetitor gitu loh. Yang kedua, lu tingkatin skill. Kayak misalnya lu belum ngerti ini nih, nah lu cari skill lu di, kan sekarang banyak ya era digital kayak gini ya, lu mau belajar dari internet dari apapun, dan itu Tuh. banyak banget, dan Bisa kita akses. lu buat konten-konten tuh yang efektif dan cari target pasar yang jelas gitu loh, jangan cuma lu random aja gitu loh. Intinya harus itu, lu buat konsisten, lu buat konten yang efektif gitu. Yang ketiga tuh FYP tuh kan kayak misalnya yang trending tuh apa berubah-ubah ya. Oke. Kayak misalnya tuh itu cepat banget pindahnya, kayak misalnya lu dagang ini sekarang rame, besoknya sepi. Sama yang terakhir tuh yang ketiga itu kayak misalnya tren kan sering banget berubah-ubah ya, kayak misalnya hari ini dagangan lu rame, terus besoknya enggak, hari ini FYP, besoknya enggak gitu loh, kayak misalnya. Ya intinya sih lu adaptasi aja gitu sama hal-hal yang seperti itu, dan itu ya akan sering lu alami di dunia digital kayak gini. Oke, menarik banget nih. Oke, mungkin dari Mas Yogi sendiri nih, apa sih tantangan sebagai pengusaha di era digital sekarang ini? Oke, kalau dari gue pribadi sih untuk tantangannya itu tuh lebih ke gimana cara kita nge-manage waktu sih. Kadang kan waktu ini tuh kan kita kayak punya banyak waktu, entah itu sama keluarga atau waktu buat me time kita. Nah, jadi kita tuh kayak harus menyempatkan, harus memanage, harus pintar memilah lah intinya. Kayak waktu buat keluarga itu kapan, untuk waktu untuk sendiri kapan, dan untuk bisnis kita itu tuh kapan. Nah, terus kalau misalkan untuk yang kedua itu tuh lebih ke algoritma di sosial media itu yang suka berubah-berubah kan. Kadang konten kita itu kadang bagus banget, tapi nggak naik. Menurut kita bagus ya mungkin, tapi kan tetap aja nggak naik. Tapi kadang malah kebalikannya, konten kita yang jelek tapi malah naiknya itu kayak kita tuh, bener kata Mas Ade tadi, jadi kita tuh kalau misalkan di dunia digital kita itu tuh harus beradaptasi dengan hal itu, dengan algoritma itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa beradaptasi,
ya konten kita nggak akan pernah naik dan nggak akan pernah ada viewers yang tertarik gitu melihat produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan untuk ketiga, kita itu tuh pernah juga ada case di mana untuk dari segi keamanan kita itu tuh kayak gimana ya, diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tuh kita harus lebih aware lagi karena kan terkait keamanan data, terkait keamanan data itu kita riskan banget ya, maksudnya kayak harus benar-benar dijaga gitu karena kan itu terkait dengan data-data kita, data-data pembeli kita, bahkan kan di sana kan kita juga punya income kita kan yang harus kita rawat. Kalau misalkan kayak dari sisi keamanan datanya aja tuh kita nggak aware gitu ya, ya gimana kita akan memulai bisnis kita atau menjalankan bisnis kita untuk lebih naik lagi gitu. Itu sih yang paling penting. Oke, Tantangan. cukup menarik juga ya tantangan dari yang Mas Ade dan Mas Yogi sampaikan pada tantangan bisnis di era digital ini. Oke, mungkin yang ketiga nih ada bagaimana sih strategi dan tips untuk bisnis di era digital sekarang. Oke, mungkin dari Mas Ade dulu ya, sebagai mahasiswa yang mulai bisnis digital, Ya. bagaimana Yang strategi dan pertama tipsnya? sih lu tingkatin skill lu sendiri ya, kayak misalnya lu jago desain atau apapun ya, lu bisa apa mulai dari situ aja gitu Pak. Kayak lu mulai jual jasa desain, lu suka masak, lu mulai jual makanan lu lewat teman-teman kampus aja dulu yang kecil-kecil circle-nya gitu kan. Nanti lu iklanin lewat WhatsApp atau Instagram gitu. Yang kedua tuh kayak lu tuh harus terus belajar gitu loh. Kayak dunia digital tuh cepet banget gitu rubahnya. Hari ini lu belajar apa, besok lu harus belajar yang lain gitu. Jangan, intinya aja lu jangan capek upgrade diri lu sendiri deh. Oke, Lu naikin skill lu terus deh. Yang ketiga, kayak lu analisis data pasar gitu. Lu lihat insight sama postingan-postingan yang rame di audiens lu tuh apa aja gitu. Nah, lu bisa nyontek itu gitu loh. Tapi lu create ulang dengan gaya lu sendiri sih intinya. Oke, cukup menarik ya strategi dan tips dari Mas Ade sendiri sebagai mahasiswa. Kalau dari sisi pengusaha nih, Mas Yogi, apa sih strategi dan tips di era digital ini, peluang dan digital ini? Kalau untuk strategi dan tipsnya itu tuh kita jangan takut untuk mulai ya. Jadi intinya kayak mulai aja dulu. Kita jangan Mulai aja mikir dulu. kayak Oke. hasilnya takut nggak balik modal atau apa, kan itu kan yang biasa yang kita takutin ya. Jadi kayak kita tuh nggak usah mikirin ke hal itu, tapi kayak ya udahlah kita lebih ke coba aja dulu nih, karena kan kalau misalkan kita nggak mencoba, kita tuh nggak akan tahu ini tuh proses dan progres ke depan itu tuh akan seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua, berhubung ini bisnisnya itu bisnis di era digital, kita itu tuh harus lebih sering posting, bikin konten gitu. Konten itu tuh kita harus menyesuaikan dengan algoritma yang saat ini sedang berjalan. Kayak kita itu tuh harus ngelihat nih pasar dan marketnya atau FYP yang sedang hit saat ini tuh apa, dan kita tuh harus pinter beradaptasi dengan itu. Karena kalau misalkan kita nggak mengikuti atau nggak bisa beradaptasi dengan itu, kita akan ketinggalan dan konten yang kita buat itu tuh kayak nggak akan menarik dan nggak akan naik juga gitu, nggak akan FYP juga ke para audiens kita, sehingga ya produk yang kita jual tuh nggak akan laku gitu dan nggak akan menarik perhatian mereka. Nah, untuk yang ketiga, kita harus selain di dunia online ya, kita juga harus membangun relasi sih, itu penting juga karena kan sebagian dari mereka pasti mempunyai sosial media juga, dan mereka juga pasti di lingkungannya itu tuh kayak sering bermain sosial media, dan kita Personal branding ya jadinya. betul. Dan kadang mereka juga kan kalau misalkan belanja kan kayak ya udahlah, daripada capek harus panas-panasan ya, mungkin ya kayak gitu lebih baik kita kayak ya udahlah ngelihat sosial media kita yang jualan, kita yang menyediakan produknya, dan mereka yang beli. Kayak gitu. Jadi relasi itu sih menurut gue penting banget sih. Nah, kalau yang untuk yang keempat, di samping relasi, sebenarnya kita itu tuh harus mempunyai pelayanan yang baik gitu ya. Maksudnya kayak kita itu tuh meskipun di dunia digital, kita itu tuh kayak sama aja sih dengan kita berjualan offline gitu. Kalau bedanya berjualan offline sama di dunia digital itu, kalau di dunia offline kita kan face to face gitu ya dengan customer-nya. Jadi mimik muka kita tuh kayak literally
sangat kelihatan gitu ya. Kalau misalnya kita Oke. judes, Iya, iya. ya kita bakalan dicap judes juga sama customer kita. Nah, kalau misalkan di dunia digital ini tuh, gimana sih cara pelayanan yang terbaik? Ya mungkin kalau misalkan dari bahasa, kita dari cara kita nge-reply pesan mereka, Pas respon ya. ya selain pas respon kan juga pembawaannya itu harus fun gitu. Oke, Jadi kan menarik, kayak menarik, menarik. meskipun produk kita masih dibilang ya jauh dari kata sempurna, tapi kalau misalkan pendekatan kita dan cara penyampaian kita itu tuh baik, ya mungkin kesan mereka tuh kayak oh ya udah deh. Good service. Jadi kan kayak service yang kita tuh kayak melekat di hatinya mereka, kayak oh ya udah deh, gue kayaknya bakal repeat order lagi deh untuk beli produk ini gitu. Itu yang paling penting. Wah, seru banget nih apa yang diskusikan hari ini. Terima kasih banget ya untuk Mas Ade dan Mas Yogi nih buat sharing yang jujur dan relevan dan pastinya bermanfaat banget nih buat mahasiswa yang ingin memulai bisnis digital. Buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bisa jadi inspirasi dan langkah awal kalian buat berani memulai bisnis di era digital. Oke, mungkin cukup segitu aja ya kegiatannya. Terima kasih Mas Yogi, terima Terima kasih Mas kasih. Ade. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap produktif, kreatif, dan jangan takut mencoba untuk hal baru. Iya.